Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak? Sebenarnya yang memang belum di... Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Petugasnya kondisinya seperti itu. Oh, pakaian preman, tetap dari pakaian preman ya. Kejanggalan rekonstruksi, polisi tembak 4 laskar FPI tanpa borgol di dalam mobil. Rekonstruksi bentrok polisi dan pengawal Habib Rizik digelar di 4 TKP atau lokasi kejadian Senin 14 Desember 2020. Sebagaimana yang dilansir dari Kumparan News, dari rekonstruksi yang dilakukan polisi pukul 00.35 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat itu, diketahui pengawal Habib Rizik melakukan penyerangan dengan senjata kepada petugas di 2 lokasi. Penyerangan pertama terjadi di depan Hotel Novotel Kerawang. Saat itu mobil Chevrolet yang mereka gunakan menghadang mobil milik petugas. 4 orang turun dan merusak kendaraan petugas dengan senjata tajam yang mereka bawa. 2 pelaku lainnya menunjukkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah mobil petugas. Pada saat kejadian itu, malam seharusnya hujan dan ada lampu penerangan yang tidak menyala, jadi agak gelap. Namun karena hari ini menyala dan tidak hujan, tapi tetap kita lakukan rekonstruksi, kata Kadip Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono usai rekonstruksi Senin 14 Desember. Lokasi penyerangan kedua saat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pengawal Habib Rizik. Di TKP kedua, tepatnya di Jembatan Badami, salah satu dari pengawal Habib Rizik kembali menodongkan senjata api dari dalam mobil. Pelaku yang menodongkan senjata itu duduk di bangku belakang sebelah kiri, sementara mobil petugas ada di sebelah kanannya. Dirtipidum Mabes Polri, Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian S. Jajadi mengatakan saat itu petugas memilih melepaskan tembakan untuk melindungi diri. Kan tadi menyaksikan dari TKP 1 terjadi itu utamanya penyerangan anggota Polri. Menyikapi itu dilakukan pengejaran, melihat gelagat pelaku yang coba arahkan ke petugas. Daripada didahului anggota berikan tindakan tegas, kata Andi. 2 pengawal Habib Rizik diketahui tewas setelah polisi berhasil menghentikan kendaraan mereka di rest area KM 50 Tol Jakarta Cikampek yang menjadi TKP ketiga. Sementara 4 lainnya ditembak dalam mobil petugas saat akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Hal itu dilakukan karena mereka berusaha merebut senjata petugas untuk melawan. Kalau teman-teman lihat dari sana kan mereka dalam keadaan tidak diborgol. 3 kita taruh di belakang, 1 dibiarkan duduk di samping petugas atau di kursi tengah, kata Andi. Akhirnya nyawa mereka berempat tidak terselamatkan. Dari rekonstruksi tersebut, IPW menilai polisi janggal tembak 4 laskar FPI tanpa borgol di dalam mobil. Sebagaimana yang dilansir dari CNN, Indonesia Police Watch menilai bahwa anggota kepolisian yang terlibat bentrok dengan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek patut diduga telah melanggar prosedur operasi standar atau SOP. Ketua Presidium IPW Neta Espane menjelaskan hal tersebut cukup tergambar dari hasil rekonstruksi terbuka yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di 4 tempat kejadian perkara yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerawang. Jajaran Polri harusnya menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizik di KM 50 Tol Cikampek, kata Neta melalui keterangan tertulis Senin 14 Desember. Menurut Neta, pelanggaran prosedur itu membuat personel kepolisian dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Setidaknya, kata dia, terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan, terutama saat polisi menembak mati 4 anggota laskar FPI yang telah diringkus dan berada di dalam mobil. Diketahui, kejadian tersebut sempat diperagakan oleh penyidik Bareskrim dalam rekonstruksi TKP keempat, yakni KM 51+200 pada Minggu malam 13 Desember hingga Senin dini hari 14 Desember. Kala itu, aparat menembak 4 orang laskar karena berusaha merebut senjata milik petugas saat hendak dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Keempat anggota FPI yang masih hidup setelah 2 temannya tewas, versi polisi tewas dalam baku tembak, dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol. Ini sangat aneh. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat, ucap Neta. Menurutnya, sangat tak lazim apabila polisi mengendurkan penjagaan setelah terjadi baku tembak sebelumnya. Apalagi mereka sedang membawa terduga pelaku yang terlibat dalam baku tembak itu. Polisi yang bertugas, kata dia, ceroboh sehingga menyebabkan laskar FPI itu tewas di dalam mobil,
Padahal, seharusnya penyidik tidak perlu sampai menembak laskar dari jarak dekat ketika mereka tak bersenjata. Polri yang seharusnya terlatih terbukti tidak promoter, profesional, modern, dan terpercaya, dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata, sehingga para polisi ini main hajar, menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas, kata Neta menerangkan analisisnya. Oleh sebab itu, menurutnya, saat ini pemerintah perlu membentuk tim independen pencari fakta sehingga kasus tersebut bisa menjadi terang. IPW mendesak agar Presiden Joko Widodo turun langsung memerintahkan pembentukan tim independen tersebut guna mengusut simpang siur informasi yang selama ini beredar di masyarakat. Jika Jokowi mengatakan tidak perlu tim independen pencari fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, kata Sineta. Sebagai informasi, 4 lokasi yang menjadi tempat adegan bentrokan berlangsung dilakukan di Jalan Internasional Karawang Barat, depan Hotel Novotel. TKP kedua yakni Jembatan Badami, TKP ketiga yakni Rest Area KM 50 dan TKP keempat KM 51+200. Setidaknya ada 58 adegan yang dilakukan di 4 TKP di Kabupaten Karawang.